Pemirsa, di balik keindahan bendungan Wadas Lintang terdapat korban jiwa akibat dari suatu kecelakaan, baik pada saat pembangunannya maupun yang terjadi setelah bendungan ini jadi dan diresmikan. Ini sudah terjadi, semoga saja kita bisa mengambil hikmahnya dari peristiwa ini. Mas, rokoknya dimatikan dulu mas, ada yang mau pidato ini. Malah ngelinting, itu mesin buat ngelinting ya? Beli di mana itu mas? Matikan dulu ya, nanti aku pinjam alatnya. Mempersembahkan Sandiwara Radio. Alah, malah nyetel radio, seru banget. Peristiwa mulai tergenangnya air, warga masyarakat sekitar bendungan yang semula tidak mengenal kehidupan air, kemudian mereka itu dihadapkan dengan kondisi situasi mau tidak mau harus menyelesaikan diri, maka Allah membuat petunjuk pada mereka sehingga mulai membuat perahu atau perahu lesung dari misalnya batang pohon randu yang agak besar, kulitnya itu kemudian dibuat bentuk perahu, dayung dan sebagainya. Nah, awal-awal mereka itu mengenal kehidupan air di sekitar bendungan Wadas Lintang, maka kecuali Allah sudah menentukan kecelakaan yang akhirnya meninggal dunia itu juga banyak. Ada yang tidak bisa berenang, kemudian di pinggir kali, di pinggir bendungan, kemudian sedang mengambil rumput atau mencari kayu atau dari kebun, harus dilalui lewat kayu dayung dan sebagainya, kemudian kecelakaan, tenggelam, sampai tidak tertolong dan sebagainya itu pada awal-awal. Alhamdulillah sekarang sudah terampil karena perahu-perahu yang dibuat itu pakai takbot atau motor tempel, sehingga mereka sudah bisa menikmati lebih nyaman ketika mereka itu memanfaatkan sarana air yang ada di bendungan Wadas Lintang ini. Yang meninggal itu ada kalanya karena mungkin tidak bisa berenang atau kepleset atau bagaimana, sehingga itu sudah Allah tentukan misalnya meninggal itu secara kodrat Allah yang sudah menentukan. Siapa ya jane agi sambutan nyetel dangdut barang jan nyalawati banget. Anu sing jaga horen bok ya. Bapaknya tanggapan apa ora omongnya? Yang disampaikan pada pidato tadi Bapak Muhajir, salah satunya adalah korban apabila terpleset, atau selain terpleset bisa juga misalnya kapalnya berbalik ya, terguling. Akan tetapi salah satu penyebabnya adalah tidak bisa berenang. Nah, ternyata berenang itu cukup penting, sehingga jangan ragu-ragu apabila sering melewati air waduk menggunakan perahu atau alat apapun, tetap aja ada kemungkinan harus terjun ke air ya apabila kondisi darurat. Sehingga sebaiknya apabila sering berada di waduk atau permukaan air, belajarlah berenang. Jangan malu-malu, masih muda, lebih baik atau tua sekalipun. Ya acaranya urung rampung, mama desit ngene sih. Sini makan dulu, nanti acaranya dilanjutkan lagi. Pak, kepengen tahu bulat, sing digoreng dadakan 500-an. Ya ora nanan nang kene. Tahu bulat digoreng dadakan. Pemirsa, yang sudah disampaikan tadi adalah semuanya kejadian kecelakaan atau bencana yang terjadi setelah diresmikan. Lalu bagaimana mengetahui kecelakaan atau korban yang terjadi pada waktu pelaksanaan proyek bendungan Wadas Lintang ini? Apabila kita berdiri di spillway, yaitu sisi belah barat yang masuk Kabupaten Wonosobo, kita melihat ke arah bendungan, lalu melintasi badan bendungan di ujung sebelah selatan, yaitu yang ada di Kabupaten Kebumen, terdapat sebuah monumen atau disebut juga prasasti ya, yang ada di lapangan parkir. Nah, di sana di prasasti itu terdapat data-data korban meninggal yang terjadi selama pelaksanaan proyek bendungan Wadas Lintang ini. Nama korban ada dua, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan yang saya kasih tanda panah itu. Yang sebelah kiri daftarnya berbeda dengan di sebelah kanan. Jadi daftar 1 dilanjutkan oleh daftar berikutnya. Kalau kita baca dari daftarnya, yaitu daftar sebelah kiri, nomor 1, Baisa Estelito, Filipina, 1 Januari 1984. Yang kedua, Taguba Rodolfo, Filipina juga, 1 Mei 1984. Yang ketiga, Saiman, 1984, Maret 1984. Timin, nomor 4 ya, Timin Setianto, Maret 1985. Lalu kemudian Fauji, Maret 1986.
Lalu sebelah kanan yang merupakan lanjutan dari sebelah kiri tadi, yaitu nomor 6 Pitru Wilwan Filipina ya, 21 Agustus 1986. Lalu nomor 7 Buang 17 September 1986. Nomor 8 Samuan 2 November 1986 dan nomor 9 Eko Sudarman 2 November 1986. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe supaya mendapatkan info pembaruan atau update dari saya, dan apabila ada yang ingin sampaikan silahkan meninggalkan komen pada kolom komen di bawah ini. Apabila merasa ini ada manfaatnya, silahkan dibagikan atau di-share ke teman-teman atau saudara Anda melalui media sosial, email, semuanya bisa dilakukan. Demikian, terima kasih, sampai ketemu lagi pada postingan-postingan saya yang akan datang.